Oke, Nama budaya Romo. nama budaya Jeffrey. Iya Romo. Oke, thank you ya sudah Iya. mengundang di ruang Zoom ini. Terima kasih. Oke, malam hari ini kita akan diskusi ya. Mungkin malam hari ini akan sedikit berbeda karena saya harap kita sesi ini tidak hanya sebagai ceramah, tapi saya hanya mengantarkan sedikit materi, teori dari Zen Buddhism, lalu selebihnya kita akan diskusikan karena saya ingin teman-teman ingin menyentuh secara lebih dalam tentang agama Buddha, karena teman-teman mungkin belajar dari teks atau mungkin belajar dari ritual Buddhism. Mungkin Anda juga tahu saya beragama Buddha, tapi saya tahunya sembahyang doang. Saya beragama Buddha, tapi saya tahunya agama Buddha itu ya begini, gitu ya. Nah, saya coba ingin kita diskusikan ada topik yang menarik sepertinya akan kita diskusikan tentang Zen Buddhism ya. Nah, jadi Zen Buddhism ini kalau teman-teman bisa masuk ke dunia media sosial, masuk ke dalam lingkungan dunia, khususnya Eropa, Amerika, Anda akan melihat agama Buddha ini seperti apa. Ya. Kita di Indonesia, mungkin agama Buddha yang kita terima adalah agama Buddha warisan. Setuju ya, Anda semua agama Buddha warisan ya. Bukan Anda dari agama tertentu belajar agama Buddha. Tapi kita setuju semua bahwa kita beragama Buddha ini adalah warisan dari leluhur, warisan dari orang tua Anda. Pokoknya Anda harus beragama Buddha aja, gitu kan ya. Karena Anda orang tua Anda Buddhis dan Anda harus beragama Buddha. Dan ini satu realitas, satu fakta yang tidak kita bisa pungkiri karena ya saya nggak tahu ajaran Buddha itu apa, saya nggak tahu isi kitab Tripitaka itu apa, gitu ya. Karena apa? Karena kita beragama Buddha dari warisan leluhur. Ya. Kecuali kita masuk ke studi Buddhism, masuk ke perkuliahan agama, baru mungkin kita masuk ke dalam. Ya. Nah, saya coba ingin mendiskusikan dengan teman-teman apa yang Anda lihat tentang Buddhism, apa yang Anda pelajari tentang agama Buddha, apakah cuma ini doang? Atau ada agak ajaran Buddha yang saya nggak tahu? Atau ada ajaran Buddha yang saya nggak paham? Nanti kita diskusikan. Atau dalam sejauh ini, Anda mengenal ajaran Buddha itu kok saya bingung gitu ya. Teman-teman saya bercerita tentang agama si B, agama si C kok menarik banget. Wah, di sana ada hiburan. Oh, di sana ada teman-teman pemudanya apa ya? Orangnya care, orangnya enak gitu ya. Sehingga ini Buddhism ini agama Buddha ini kok diwihara ketemu teman yang gini-gini doang atau saya nggak menemukan ajaran Buddha yang saya cari, misalnya seperti itu. Oke, saya coba ingin bagi share dulu tentang agama Buddha Zen atau Zen Buddhism ya. Oke, ya. Zen Buddhism ya, coba. Nah, saya coba ingin bertanya kepada teman-teman untuk mengawali diskusi kita, apa yang Anda mungkin 1, 2, 3 orang ya, apa yang Anda pahami, yang Anda ketahui tentang Zen Buddhism, agama Buddha Zen lah ya. Atau apa yang Anda di pikiran Anda, pemahaman Anda tentang Zen Buddhism. Silahkan, mungkin 3 orang ya. Saya ingin kita diskusikan dari pemahaman Anda, coba nanti kita akan diskusikan dalam diskusi kita atau Q&A kita. Silahkan yang memberikan pendapat, pemikiran, pemahaman, apa itu Zen Buddhism. Dipimpin oleh Thich Nhat Hanh. Ya, oke, dipimpin oleh Thich Nhat Hanh. Oke, ada lagi? Ya teman-teman ada lagi? Mungkin saya coba, Romo. Ya.
Kalau Zen itu biasanya familiarnya sama cerita-cerita pendek, Romo, yang biasanya inspiratif ya. Oke, ada lain? Ada lagi? Ayo ada lagi. Kalau dari saya, Romo, dari kata Google, Romo. Oke, Jeffrey gimana? Kalau kata Google, Zen itu adalah salah satu aliran Buddha Mahayana. Kata Zen itu berasal dari bahasa Jepang yang berasal dari bahasa Mandarin yaitu Chan. Oke, Chan sendiri berasal dari bahasa Pali oke, Jana. oke. Gitu, Romo. Thank you Om Google ya. Ya, dan tadi Zen Buddhism bahwa dipimpin oleh Master Zen Thich Nhat Hanh itu di Perancis. Ada juga tadi Zen itu berupa cerita-cerita pendek ya, cerita-cerita pendek yang menginspirasi gitu ya. Nah, kalau saya belajar, jadi memang dulu itu saya itu tertarik dengan Buddhism dan saya ingin mencari itu ketika saya nonton film Kerasakti, ini ya, bahwa Biksu Tom Samcong itu selalu mengatakan bahwa kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Sancai, sancai. Nah, ini maksudnya apa? Bahkan saya belajar bahwa S1, S2 saya agama. Tapi jujur saya belum menemukan apa maksud dari kalimat ini. Apa tujuan dari kalimat ini? Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Karena di dalam Tripitaka, saya tidak menemukan filosofi itu. Dan itu ternyata sangat identik dengan Zen. Zen Buddhism. Ya, nanti menarik lagi, kalau saya tanya Jeffrey, telur dulu apa ayam dulu? Ayam dulu, Romo. Ayam dulu. Tapi Iya. kalau nanti misalnya teman yang lain, yang Sonia bilang nanti ayam dulu kok, telur dulu kok nih, yang mana tuh? Nah, di sini Ya, ayam dulu, Romo. kalau saya bilang telur dulu, Karena telur nggak akan ada kalau nggak ada ayamnya dulu kan, Romo. tapi kalau Harus nggak ada telur, diciptakan dulu ayamnya. kalau nggak ada Ayamnya telur, duluan lahir baru. kalau nggak ada telur bisa jadi ayam. eh nggak, Romo. Nah, maka Zen Buddhism sering kalian bisa ngelihat ini logo Zen. Zen itu akan ada bundaran, itu kaligrafi. Bisa saya melihat bahwa di situ kekosongan, sunyata. Saya juga bisa melihat bahwa garis bulatan ini nanti akan ketemu dari awal sampai akhir. Tiada awal, tiada akhir. Jadi kalau misalnya Zen Buddhism, Anda bisa membuat bulatan dari kiri ke kanan, Anda juga bisa dari kanan ke kiri. Nanti awal akan ketemu akhir. Akhir, kalau nggak ada awal, Anda tidak bisa menemukan akhir. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kata-kata yang ingin saya pelajari dan saya ingin praktekkan, saya ingin menemukan ini maksudnya apa. Nah, yang pertama, saya sedikit menemukan titik terang ketika saya membaca Sutra Hati, Sincing, Prajna Paramita. Di situ sedikit memberikan saya pemahaman bahwa kosong adalah isi, isi adalah kosong. Di situ dijelaskan sama juga tentang dikatakan tubuh ada, tapi tidak ada tubuh. Dikatakan perasaan ada, tidak ada perasaan. Ada dan tidak ada menjadi ada. Nah, itu mewakili tadi bahwa Zen Buddhism aliran Mahayana. Nah, lalu aliran Mahayana itu saya menemukan di Sutra Hati itu. Di sana menjelaskan bahwa tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ini titik terang pertama dulu, nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini Anda bisa lihat sebentar. Anda bisa lihat ya, Jeffrey bisa lihat di layar. Nah, Bisa, Romo. Cukup jelas. ada satu tadi berkenan dengan Master Zen Thich Nhat Hanh. Saya mengutip di sini, beliau mengatakan pencerahan itu adalah ketika sebuah ombak
Wave itu ombak ya. Ketika sebuah ombak menyadari bahwa dirinya adalah samudera. Nah, maka topik ini kalau saya bawain ceramah agak susah. Tapi karena malam ini kita diskusi, kita akan gali, kalau bawa ceramah susah. Pencerahan itu ketika sebuah ombak mengetahui bahwa dirinya adalah bagian dari laut. Itu pencerahan. Tuh, Jeffrey bingung tuh. Ya, pencerahan itu ketika, misal contohnya ya, contoh ini menyambung kata-kata ini. Saya mencapai pencerahan ketika saya menyadari bahwa saya adalah bagian dari bumi. Saya, Romo Wandi, adalah menyadari bahwa saya adalah bagian dari alam semesta. Itu pencerahan. Artinya adalah, ombak ini adalah bagian dari samudera. Dia bisa menjadi ombak karena ada laut, air laut. Betul? Setuju ya? Sebuah ombak, dia tidak bisa terpisahkan dari samudera. Kalau tidak ada samudera, tidak akan menghasilkan ombak. Maksudnya adalah ketika kita manusia menyadari bahwa saya bagian dari alam. Itu pencerahan. Maka ada kata dalam agama Buddha itu ada kata interbeing atau paticca samuppada. Ya, paticca samuppada bahwa saya atau diri Anda mengatakan bahwa saya bagian dari alam, apakah Anda setuju atau tidak? Ketika Anda tidak setuju, oke. Coba Anda tidak minum air, apakah Anda bisa hidup? Tidak bisa hidup. Ketika, oke, ada air, tapi tidak ada udara, kita nggak bisa bernapas. Hal kecil situ, ketika kita menyadari bahwa saya bagian dari alam semesta, Anda sudah belajar Buddhis. Sini dulu ya, Anda pahami dulu, ketika Anda sudah menyadari bahwa tubuh Anda, tubuh ini adalah bagian dari alam semesta, bahwa dalam tubuh saya ada air, dalam tubuh saya ada udara, dalam tubuh saya ada tanah, dalam tubuh saya ada unsur padat, gitu ya. Anda sudah belajar Buddhis. Nah, Anda sudah belajar Buddhis dan Anda sudah belajar Zen. Nah, kata-kata ini, pemahaman ini, ketika kita melihat agama Buddha berangkat dari pintu, kita belajar agama Buddha ada 3 pintu ya. Pintu yang pertama, pintu akademik. Urusannya adalah kalian kuliah S1, S2, S3, dan Anda akan mengajar, dan Anda hobinya debat. Kalau Anda sudah S3, doktor, Anda hobinya debat. Karena Anda belajar Dharma dari pintu akademik. Makanya kalau di Facebook, di Google, di Twitter itu Anda berdebat masalah Buddha, gitu ya, masalah ini, masalah itu, berdebat masalah sutra. Itu tuh. Bahwa dia punya gelar akademik, dan dia berangkat belajar Dharma dari pintu akademik. Biasanya orang seperti ini hobinya debat. Contoh kecil, debat masalah makan daging aja debat di media sosial. Di sutra ini boleh kok makan daging. Ada yang bilang nggak boleh, agama Buddha itu nggak boleh melakukan pembunuhan. Maka kita nggak boleh makan daging. Karena daging yang kita makan hasil pembunuhan. Ada lagi yang saklek gitu ya, dia memang kiblatnya Tripitaka. Tripitaka mengatakan boleh makan daging asal tidak dibunuh, asal tidak dilihat, asal tidak dicurigai. Ini orang yang belajar Dharma melalui pintu akademik. Kedua, pintu ritual. Hobinya sembahyang. Hobinya sembahyang. Cait cabul pokoknya sembahyang aja. Mau ceramah, pulang. Ada nih meditasi nih, Kamis malam di Ekayana, Chan. Wah, males lah. Kalau cait cabul rajin. Jam 10, jam 8 datang Ekayana, jam 9 udah bubar tuh di luar tuh biasanya. Ya betul ya.
Nah, itu ciri-ciri orang yang belajar Dharma melalui pintu ritual. Dia nggak mau tahu tentang Dharma. Yang penting saya datang ke wihara, sembahyang, supaya saya sehat, supaya rezekinya nambah. Tujuannya cuma itu. Dia nggak mau belajar Dharma. Yang ketiga, ini pintu praktek. Pintu praktek adalah dengan meditasi. Nah, prakteknya itu meditasi apa cuma duduk diam? Nanti kita belajar Zen. Meditasi itu bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun, kegiatan apapun. Nanti akan melihat praktek Zen itu seperti apa. Nah, Anda mau belajar Dharma dari pintu mana? Kan Anda nggak mungkin kuliah S1, S2 agama. Berarti bukan dari pintu akademik. Kalian mungkin tidak mempelajari banyak tentang Tripitaka yang berjumlah 84.000 pokok dharma. Berarti antara pintu ritual atau pintu praktek. Kalau pintu ritual, ya Anda cuma datang sembahyang doang. Anda nggak ngerti ini tentang ajaran Buddha, tentang perubahan, anicca, dukkha, nggak ngerti. Nah, itu pintu ritual. Kalau pintu praktek, kenapa saya marah? Oh ya, kenapa kok saya bisa benci sama orang itu? Kenapa saya ketika saya menghadapi satu kondisi, saya kok nggak mampu ya? Ketika Anda bermeditasi, oh ternyata. Nah, itu pintu praktek. Pengalaman langsung batin Anda berubah. Nah, Zen itu seperti itu. Belajar Zen itu gini. Ketika Anda belajar Zen, Anda tidak akan mencari jawaban atas pertanyaan mana ayam dulu atau telur dulu. Kalau Anda belajar Zen Buddhism, bukan Anda mencari jawabannya, tapi Anda sudah menghilangkan pertanyaannya. Paham? Belajar Zen, belajar meditasi, Anda nanti ketika Anda sudah belajar meditasi, belajar Zen, Anda nggak sibuk-sibuk mencari jawaban mana ayam dulu atau telur duluan. Setelah Anda belajar Zen, setelah Anda belajar meditasi, Anda tidak akan menemukan jawaban. Yang Anda dapatkan adalah pertanyaannya hilang. Anda tidak akan bertanya lagi. Anda sudah mengerti sendiri mana yang duluan. Itu maksudnya. Jadi Anda belajar meditasi, Anda belajar Zen, Anda tidak sibuk mencari jawaban. Karena jawaban itu akan ketika Anda menemukan jawaban di buku dengan jawaban hasil meditasi itu beda. Kalau Jeffrey menemukan jawaban buku mengatakan bahwa ayam duluan, Anda akan memakai teori ini berdebat dengan siapapun karena Anda dari buku. Si buku itu mengatakan ayam duluan. Tapi yang lain belajar meditasi tidak menemukan jawaban. Karena kalau tidak ada ayam, pasti telur. Kalau tidak ada telur, pasti ayam. Kalau tidak ada malam, nggak mungkin ada siang. Kalau tidak ada bawah, nggak mungkin ada atas. Kalau ada atas, pasti ada bawah. Oh, ternyata antara dua ini saling berkaitan. Nah, ketika sudah belajar Zen, Anda akan melampaui itu. Anda akan melampaui itu mana yang duluan, mana yang belakangan. Akan Anda melampaui mana yang duluan, mana belakangan. Yang ada adalah mereka saling keterkaitan, saling berhubungan. Antara ombak dengan samudra. Apakah samudra duluan baru ada ombak? Gitu kan? Mereka tuh saling berkaitan. Ya. Nah, Zen itu identik dengan meditasi. Beberapa kata lain nanti Anda akan menemukan kata meditasi itu Zen. Kalau orang Jepang ini Zazen. Chan kalau dari Taiwan, tradisi Taiwan, dari Taiwan, Tiongkok, gitu ya, Hong Kong, Chan. Bahasa Mandarin Chan. Kalau bahasa Pali atau bahasa Buddhis, atau ini Dhyana adalah bahasa Pali, bisa bahasa Sanskerta, itu Dhyana. Dhyana kalau misalnya
Anda menemukan atau melihat kata dhyana, berarti itu meditasi. Meditation. Nah, jadi bayangan, sudah ada bayangan ya, kalau Anda sudah mengenal kata Zen, Zen Buddhism, berarti prakteknya lebih fokus kepada meditasi. Kemudian Anda dengar aliran Dharmadra Mountain, Master Seng Yen. Anda tahu kan lebih ke Chan meditasi sama. Ketika Anda melihat sosok figur Master Jen Thich Nhat Hanh, sosok figur Master Chan, Master Seng Yen, dan mereka adalah prakteknya meditasi. Kemudian ada kata Vipassana, juga sama, praktek meditasi. Ya, yang sering Anda dengar adalah Vipassana, Chan, Zen. Ya, nah itu prakteknya adalah meditasi. Nah, guru-guru Buddhis, ya, guru-guru Buddhis di Asia Tengah dan India mengikuti jalur sutra ke Cina, di mana Taoisme dan Konfusianisme adalah agama yang dominan. Ini ada sedikit sejarah. Kalau Anda ya mempelajari bahwa kenapa, karena Zen ini leluhurnya itu berangkat dari Tiongkok. Dari Tiongkok, dan sebelum ada ajaran Buddha, itu ada ajaran Taoisme dan Konfusianisme. Dan mereka adalah agama yang dominan waktu itu. Nah, menurut catatan tradisional, pada abad ke-1, Bodhidharma membawa Sutra Lankawatara. Bodhidharma itu di mana Bodhidharma lebih dikenal sebagai Master Zen. Bodhidharma membawa Sutra Lankawatara yang mengajarkan bahwa kebudayaan hadir di mana-mana dan dapat diakses melalui kekosongan. Penghentian pemikiran yang membeda-bedakan. Jadi ajaran Zen ini yang terdapat dalam Sutra Lankawatara ini bahwa semua orang memiliki benih kebudayaan. Semua orang memiliki benih untuk menjadi Buddha. Semua orang mempunyai kualitas kebudayaan tanpa diskriminasi. Nah, itu Zen. Zen itu identik dengan non-discrimination, atau semua orang bisa menjadi Buddha. Semua orang bisa mencapai kebahagiaan. Itu ciri atau karakteristik dari Zen ini. Dari Zen. Jadi ada sejarah bahwa kalau Anda bisa baca-baca di Google bahwa, atau ada film-filmnya ya, bahwa Bodhidharma mewariskan jubah dan mangkuknya kepada murid-muridnya. Saya pernah nonton murid-murid yang terkenal beliau itu adalah Huineng, ya, Huike. Itu dari film-film Tiongkok ya, bahwa difilmkan bahwa Bodhidharma belajar membawa ajaran Buddha ke Tiongkok, kemudian mendirikan Shaolin. Itu dari Bodhidharma mendirikan Shaolin, kemudian mewariskan ajaran dan jubah beserta mangkuknya kepada murid Huineng dan Huike. Jadi ada silsilahnya ya, kalau Anda bisa hobi belajar sejarah, ada silsilah-silsilahnya bahwa ini keturunan keberapa, atau generasi keberapa. Nah, yang menariknya nanti ketika mungkin Anda nggak tahu ya, baru ini kalian bisa tahu bahwa kalau di Ekayana itu ada generasi keberapa dari Bodhidharma. Generasi keberapa dari seorang guru besar namanya Lin Chi. Lin Chi itu guru Zen yang terkenal di Tiongkok. Dan sampai kepada Mahabiksu Asin Jinarakita, sampai kepada Biksu Arya Maitri. Itu sudah generasi keberapa. Nah, itu yang menarik. Anda kalau bisa baca di Ekayana, pasti ada ya di Ekayana bahwa Bhante Arya Maitri itu silsilah keberapa, bahwa generasi keberapa dari gurunya lagi nanti ketemu guru-guru besar, yaitu bernama Lin Chi, nanti guru atasnya lagi yaitu Huineng, Huike, murid dari Bodhidharma. Nah, Bodhidharma ini mewarisi silsilah dari Biku Mahakasapa. Biku Mahakasapa itu murid dari Buddha Gautama. Nah, itu ada ya silsilah-silsilahnya. Sampai kepada biku-biku yang ada di Indonesia ini. Nah,
Zen sangat beragam seperti para praktisinya, akan berbeda. Tetapi terdapat ciri-ciri umum termasuk penekanan pada kesederhanaan. Biku-biku Zen itu sederhana. Sederhana, prakteknya juga dalam, dan ajaran non-dualitas, seperti tadi. Tidak sibuk mencari ayam dulu atau telur duluan. Tidak sibuk mencari angka 1 atau angka 2 duluan. Tidak sibuk mencari bahwa atas dulu apa bawah dulu. Ajaran Zen itu berciri melampaui non-dualitas. Non-dualisme melampaui. Hidup dulu atau lahir dulu atau mati dulu atau lahir dulu. Ajaran Zen melampaui non-dualitas ini. Dan tidak konseptual. Ini Zen Buddhism ya. Jadi sedikit tiga nanti kita diskusikan, inilah ciri ajaran Zen. Sederhana, ajarannya non-dualitas, dan pemahamannya non-konseptual. Tidak terlalu banyak berbicara teori. Tidak terlalu banyak bicara berdebat masalah di sini tulisnya ini, di sana tulisnya ini, tidak. Mereka berbicara praktek hasil latihan mereka. Ya, saya lanjutkan. Nah, Master Zen Thich Nhat Hanh, Anda bisa melihat di sini, guru kami, Master Zen Thich Nhat Hanh. Zen Buddhism itu identik dengan Engage Buddhism. Jadi, agama Buddha yang turun langsung, agama Buddha yang aksinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ada biku-biku Zen itu bisa harus masak, bekerja, kemudian juga Anda bisa melihat Master Zen sebelah kiri kalian itu beliau masak sendiri. Karena dengan memasak itu, beliau bisa meditasi. Jadi meditasi itu tidak hanya duduk diam, mengamati napas 1 jam, 2 jam. Praktek Zen Buddhism itu tidak seperti itu. Ada praktek duduk, tapi tidak memakan waktu yang lama, karena lebih banyak praktek meditasi itu dalam kegiatan sehari-hari, seperti berjalan, memasak, mencuci piring, makan, bekerja. Nah, mereka praktek-praktek biku-biku Zen itu bermeditasi melalui kegiatan sehari-harinya. Bisa juga dituangkan dalam bentuk kaligrafi dengan hasil latihannya, dengan hasil pencerahannya bisa dituangkan dalam bentuk kaligrafi. Ya. Nah, itu guru-guru Zen seperti itu. Kemudian, nah, Zen, kalau Anda kenal mendengar kata mindfulness, meditation, healing, itu mereka adalah praktisi Zen. Yang lebih sering adalah mindfulness. Hidup saat ini, aware, gitu ya. Lalu kita kenal dengan healing. Anda bisa lihat kenapa orang-orang Barat lebih tertarik belajar Buddhism berangkat dari praktek, bukan dari akademik. Karena ada penyakit yang ingin mereka sembuhkan. Ada luka batin yang mereka ingin sembuhkan. Mereka belajar meditasi. Sehingga mereka senang dan tertarik belajar meditasi. Sebenarnya mereka itu bukan menjadi agama Buddha, bukan belajar agama Buddha. Mereka belajar meditasi. Karena meditasi itu adalah sebuah kegiatan, praktek, aktivitas penyembuhan batin. Maka mereka tertarik dengan meditasi. Lebih-lebih mindfulness yang sekarang booming, yang sekarang juga banyak peminatnya tentang mindfulness, ya prakteknya adalah mengamati, menyadari hidup saat ini, mengamati napas, kemudian ada penyembuhan dalam dirinya. Nah, itu mindfulness. Nah, dari mana prakteknya? Itu dari praktisi-praktisi Zen. Nah, Anda bisa melihat kaligrafi yang ditulis oleh Thich Nhat Hanh. Kalau Anda bisa melihat arti dari kata ini, nah ini salah satu ciri orang yang belajar Zen. Tidak semua orang bisa memahami apa maksud dari tulisan ini. The way out is in.
Kalau hanya memakai logika, Anda tidak akan menemukan apa maksud dari kalimat ini. Dan saya menulis ini hasil pencerahan beliau. The way out is in. Kalau ngelihat dari artinya kan, bahwa ada cara keluar, ya, satu cara keluar adalah masuk. Cara keluarnya adalah masuk. Apa maksudnya? Gitu kan? The way out is in. Caranya, bahwa di dalam cara ketika kita punya masalah, ada satu cara untuk menyembuhkan luka batin kita, menyembuhkan kesedihan kita, penderitaan kita, adalah masuk. Masuk ke dalam diri. Cara keluarnya adalah, cara keluar dari masalah kita adalah masuk. Itu maksudnya. Masuknya adalah kita memahami perasaan kita muncul, bahwa saya tahu, saya menderita, saya sedih, tahu. Menyadari perasaan yang muncul, menyadari penderitaan yang muncul. Caranya adalah masuk ke dalam. Bukan dengan Anda bisa jalan-jalan, Anda mencari satu pesta gitu ya, atau menonton, Anda menganggap masalah Anda hilang. Tidak. Itu hanya pengalihan masalah. Dalam ajaran Buddha, cara untuk menyembuhkan diri, cara untuk mentransformasikan penderitaan adalah dengan cara masuk ke dalam diri. Menyadari perasaan yang muncul, kenapa saya bisa sedih, kenapa saya bisa menderita, kenapa saya bisa bahagia. Menyadari setiap perasaan yang muncul. Nah, ini salah satu praktek Zen Buddhism. Gitu ya. Ini kaligrafi yang ditulis oleh Master Zen Thich Nhat Hanh. Ada satu kaligrafi juga, dan ini benar-benar luar biasa, nomad no lotus. Tiada lumpur dan tiada teratai. Tiada lumpur, tiada teratai. Ini kata-kata Zen. Jadi kalau Anda sudah mendengar kata Zen, itu penuh dengan prosa, penuh dengan puisi, penuh dengan kata-kata yang membuat kita itu tidak mengerti, tetapi memiliki arti yang sangat dalam. Nomad, no lotus. Tiada teratai, tiada lumpur, tiada teratai. Artinya adalah kalau nggak ada lumpur, nggak mungkin teratai itu tumbuh. Bunga teratai membutuhkan lumpur. Kebahagiaan membutuhkan penderitaan. Kalau kita tidak pernah menderita, kita tidak akan mengerti kebahagiaan itu seperti apa. Karena kalau Anda tidak pernah bahagia, berarti Anda tidak bisa memahami penderitaan. Karena pernah bahagia, maka Anda bisa merasakan saya menderita. Karena saya pernah merasakan bahagia. Nah, kira-kira seperti ini ajaran Buddha yang dipelajari oleh orang-orang yang menganut aliran Zen. Pemahamannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Anda bingung, berarti Anda sudah belajar Zen. Ketika sudah Anda belajar lebih dalam lagi, Anda bukannya puas dengan jawaban atau puas dengan pertanyaan, tetapi lama-kelamaan pertanyaan itu hilang. Itu Zen. Gitu. Ya, terima kasih. Ini tentang Zen Buddhism. Jadi intinya adalah Zen Buddhism itu sebuah aliran di mana praktek mereka lebih ditekankan kepada meditasi. Dan meditasi mereka itu tidak hanya duduk diam, menghabiskan waktu berjam-jam, tetapi meditasi yang dilakukan oleh komunitas ini atau aliran Zen ini, mereka bisa menerapkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sedang gosok gigi, sedang berjalan, mandi, makan, memasak, mencuci. Mereka bisa praktek meditasi dalam semua kegiatan itu. Nah, maka akan menjadi indah ketika kita mengetahui inti atau jantungnya ajaran Buddha itu ada pada meditasi.
orang luar bangga dengan agama Buddha karena mereka praktek meditasi dan mendapatkan hasilnya. Dan mereka melihat agama Buddha itu sebuah agama yang keren banget. Kalau bahasa kita itu keren banget nih ajaran Buddha. Karena komunitas-komunitas saya yang beragama Muslim, Kristen, Katolik, satu komunitas meditasi, mindfulness, ketika ketika disuguhkan ada cara loh ini untuk menyembuhkan batin Anda. Ini ada praktek meditasi untuk menyembuhkan trauma Anda. Begitu mereka mempraktekkan meditasi dan hasilnya sudah kelihatan, sudah dirasakan, mereka akan kagum dengan Buddhism. Oke, teman-teman, Anda tidak cukup kagum dengan ajaran Buddha, Anda tidak cukup kagum dengan ajaran Zen, atau yang Anda sekarang yakini, kalau Anda tidak masuk ke dalam prakteknya seperti apa, kemudian Buddhism itu seperti apa bisa sampai sekarang bertahan, atau mungkin Anda punya pandangan bahwa ajaran Buddha itu kuno lah, ajaran Buddha itu terbelakang lah. Kita akan diskusikan, teman-teman, tentang topik ini, tentang tema ini, tentang Zen Buddhism. Oke, demikian dari saya, Jeffrey. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan, atau mungkin teman-teman ada pandangan yang Anda pahami, kemudian Anda praktekkan hasilnya seperti apa, Anda bisa share ya, Anda bisa berbagi di acara ini. Oke, Thank you. baik. Terima kasih Romo atas sharingnya. Baik, teman-teman, seperti yang Romo sampaikan tadi, kalau kita masih bingung, berarti kita sudah belajar Zen di sini. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih bingung, saatnya nih, kesempatannya buat bertanya nih. Pas lagi sesinya, tentang Zen Meditation. Ayo teman-teman, kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai Zen, meditasi Zen ya, Romo? Ayo, siapa? Sonia mungkin? Sonia dari tadi ketawa. Belum sih. Cuman kalau tadi pengertiannya berarti kalau mengenai yang tadi ayam atau telur duluan, di mata Zen itu bukan lebih ke arah, bukan itu yang harus kita fokuskan, tapi kita harus fokus ke meditasinya. Itu yang saya dapat gitu. Yang mungkin mau make sure juga sih. Ya. Jadi sometimes emang kadang kita berfokus sama masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi seharusnya kita malah berfokus pada latihannya kita, meditasinya kita, bukan pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau tahu jawabannya pun tidak akan membuahkan suatu hasil gitu. Benar nggak, Romo? Atau gimana? Betul. Tadi ketika Jeffrey menjawab ayam yang duluan, Romo, itu sebuah pandangan apa bukan? Jeffrey. Dari pandangan Jeffrey kan ya? Iya, pandangan saya, Romo. Kalau pandangan Sonia, misalnya telur duluan, berarti pandangan kan ya? Zen itu mengatakan, pandangan yang benar adalah bebas dari pandangan. Itu Zen Buddhism. Itu agama Buddha loh. Anda kan, kita semua tidak banyak mengetahui bahwa di dalam ajaran Buddha itu ada filosofi, ada ajaran yang menarik sekali. Nah, ketika kita masih mempergunakan pandangan kita, persepsi kita tentang ayam dulu atau telur dulu, kita masih berdebat di situ. Kita masih berada di ruang dualitas. Kita masih di situ. Kita akan berdebat terus karena pandangannya Sonia, dia meyakini bahwa telur duluan. Si Jeffrey makan ayam duluan. Tetapi ada yang kalau sudah melampaui pandangan ini, orang ini akan mengatakan,
Anda terjebak sama pandangan Anda. Yang ada adalah mereka ini saling menjadi, saling terkait, atas sama bawah, kan? Atas sama bawah. Kalau nggak ada atas, kan nggak ada bawah, betul ya? Kalau nggak ada bawah, nggak ada atas. Sisi kanan, sisi kiri. Kalau kita masih di dalam logika, kita masih menggunakan pikiran, pandangan kita, saya percaya tidak semua orang di sini akan menjawab ayam, Jeffrey. Pasti ada yang akan menjawab telur. Karena mereka punya pandangan sendiri, Jeffrey punya pandangan sendiri. Nah, kalau kita masih berada di pandangan ini yang harus kita transformasikan dari latihan kita sebagai umat Buddha. Sehingga nantinya yang dikatakan nirwana itu, yang dikatakan tujuan tertinggi umat Buddha itu nirwana, bukan masalah ingin bahagia, bukan masalah dia tidak ingin lahir lagi. Masalahnya adalah dia sudah tidak takut tentang lahir sama mati. Karena kematian itu terjadi karena kelahiran. Kelahiran ini terjadi karena kematian. Betul? Mana yang kita duluin bilang nggak bisa. Nah, bagi mereka praktisi Zen, sudah berlatih meditasi, dia tidak berdebat lahir dulu apa mati dulu. Dia sudah tidak takut mati dulu atau hidup dulu. Yang ada adalah equanimity atau disebut keseimbangan batin. Itu yang dinamakan sudah mencapai nirwana. Jadi ya bagi mereka praktisi-praktisi Zen itu kapan dia mati, kapan dia nggak takut. Seperti guru Zen mengatakan beliau sekarang sudah sakit, sudah berapa 3-4 tahun belakangan ini beliau stroke. Setiap hari beliau dengan tulisan atau dengan tanda bahwa saya tidak mati, bahasa beliau itu saya tidak mati. Saya ada di dalam kamu. Karena kamu sudah menerima ajaranku, karena kamu sudah menjadi muridku, saya ada sama kamu. Dia nggak takut lagi, beliau tidak takut mati lagi. Nah, kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk masuk ke pemahaman ini, sehingga di dalam bapak saya, papa mama saya ada diri saya. Kurang lebih seperti itu. Maka dikatakan mama dulu atau saya dulu. Kalau Jeffrey mengatakan misalnya mama kamu duluan dong, lalu saya bertanya, mama saya dari mana? Kakek nenek saya. Kakek nenek saya dari mana? Dari buyutnya saya. Buyutnya dari mana? Nah, dengan kemampuan berpikir kita tidak sampai di situ. Kalau kita menggunakan masih dalam pandangan pola pikir kita akan mengatakan mama saya duluan daripada saya. Tapi nanti ketika saya punya anak, punya anak lagi, nah ini yang dalam ajaran Buddha itu yang disebut dengan saling berhubungan. Tiada awal, tiada akhir. Nah, kalau Anda sudah sepakat bahwa tiada awal, tiada akhir, Anda sudah belajar Zen. Anda sudah melampaui non-dualitas itu. Gitu ya, Sonia. Jadi, ketika kita sudah masih memakai pandangan, masih memakai cara berpikir, karena di dalam diri kita, maka dalam sutra hati itu, Buddha bilang, ada perasaan, tidak ada perasaan. Gini, maka disebut isi adalah kosong, kosong adalah isi itu, maksudnya gini. Tubuh ini kan dibentuk dari alam semesta, pertama mungkin dari sel ovum dan sperma gitu ya, terbentuk menjadi janin. Tetapi begitu kita lahir, kita juga dibentuk dari alam semesta gitu. Karena ada udara, air, matahari, tanah,
kita bisa hidup. Nah, yang dimaksud kosong adalah isi adalah kosong itu adalah tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ada satu gelas, memang nggak ada air. Kosongnya dari apa? Kosong dari air. Tapi di dalam gelas itu ada elemen udara. Di dalam gelas itu ada elemen mungkin cairan yang membentuk gelas itu. Jadi saling berhubungan. Jadi memahami itu, maka ada yang dalam ajaran Buddha itu disebut dengan anatta. Tiada diri yang kekal. Maksudnya itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, maka kosong dari apa? Kosong dari air, tapi ada elemen lain di dalam gelas itu. Maka dibilang perasaan itu, perasaan nggak ada sebenarnya. Perasaan senang muncul karena objeknya bagus. Berubah lagi objeknya. Objeknya nggak bagus, perasaan tidak suka muncul, bergantian. Ada satu lagi namanya perasaan netral. Tidak senang, tidak sedih. Tapi ini bahaya bagi praktisi Zen. Praktisi meditasi bahaya. Karena dia tidak menyadari ini senang atau sedih. Linglung jadinya. Kalau dia tahu dia sedih, normal. Dia tahu dia bahagia, normal. Nah, maka dalam agama Buddha, jangan melekat dengan perasaan itu, karena perasaan itu nggak ada. Bahayanya ketika Anda sering diberikan kata-kata indah oleh pacar Anda senang. Tapi satu nanti Anda menerima kata-kata yang tidak senang dari pacar Anda marah. Nah, itu kita terpenjara, terperangkap dengan perasaan senang. Padahal perasaan itu nanti akan ada sedih, ada bahagia. Gitu. Dalam ya, belajar Buddhism ya. Ini kita berbicara teori. Kalau Anda sudah belajar meditasi itu nanti Anda akan menemukan tentang yaitu being and non-being, lahir, ada dan tidak ada. Anda akan menemukan itu itulah inti ajaran Buddha tuh di situ. Oke, lanjut. Yang mau diskusi lagi? Iya, baik Romo. Ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Romo. Oke. Nah, ini menyangkut tadi Romo. Kalau Romo bilang tadi, kalau kita nanti belajar praktek meditasinya. Nah, ini ada yang pertanyaan, gimana sih Romo cara berlatih dalam bertumbuh, bagaimana kita berlatih dalam bertumbuh, dalam persepsi yang berbeda? Terima kasih. Itu Romo. Bertumbuh dalam persepsi yang berbeda. Gimana maksudnya? Mungkin yang bertanya boleh raise hand mungkin. Mungkin Ci Novi boleh dibantu. Oh ya, Novian 3. Oke, silakan Ci. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Ya, maksud dari pertanyaan saya, bagaimana gitu kita berlatih untuk bertumbuh dalam persepsi yang berbeda itu, maksudnya ketika kawan kita gitu berbeda pandangan atau berbeda persepsi dengan kita, kan cenderung kita untuk menolak gitu ya kalau tidak sejalan dengan pikiran kita gitu. Nah, bagaimana kita dapat bertumbuh tuh untuk menerima itu pandangan atau persepsi orang yang berbeda sama kita gitu. Terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Persepsi itu ada 3. Persepsi yang pertama itu persepsi tentang apa adanya, pure gitu ya. Kedua, persepsi hanya gambaran. Persepsi mungkin ketiga lagi itu sekedar gambaran. Contohnya gini, persepsi tentang orang itu kok jahat banget sih orang itu gitu.
oh suka gini, itu persepsi gambaran kita tentang si A. Tapi kita tidak tahu kualitas sebenar dia itu apa. Cara kita berlatih terbebas dari persepsi itu adalah melihat. Jadi misal gini nih, ada orang yang mengkritik saya. Kalau dulu saya menyadari kalau ada orang mengkritik saya nggak suka. Kok dia mengkritik saya sih? Emang saya salah apa ya? Apa yang kurang dalam diri saya? Ada juga orang yang menyanjung saya. Katakan saya hebat lah, pintar, apalah gitu ya. Nah, karena saya terjebak dalam non-dualitas tadi, saya terjebak dengan konsep antara baik sama buruk, akhirnya saya pinginnya baik. Itu alaminya manusia adalah pinginnya baik-baik terus. Pinginnya baik terus. Kalau mau diomongin, dikritik, dia nggak suka. Karena identik kita pinginnya baik-baik. Maka sekali-sekali, cobalah untuk menjadi orang menderita. Cobalah sekali-kali orang menjadi tidak enak. Karena Anda ingin menyentuh ketidakenakan itu untuk menjadi enak. Nah, karena saya tahu, saya menyadari bahwa saya manusia biasa. Berarti saya nggak sempurna dong. Mungkin sini saya lihat ada Rafael, ada Sonia sering mengatakan gitu ya, saya kan manusia biasa, pasti saya ada salah dong. Gitu kan ya, setuju ya? Nah, kalau memang setuju, kalau memang mengatakan diri saya belum sempurna, saya manusia biasa, berarti ada dua kualitas dalam diri Anda. Kualitas baik sama kualitas buruk. Karena kita belum sempurna. Nah, ketika ada orang yang membicarakan kualitas buruk kita, berarti terima saja. Dia sedang membicarakan kualitas buruk kita. Anda nggak akan menjadi masalah sebenarnya. Karena Anda tidak menerima atau menolak orang ngomongin Anda. Yang buruk-buruknya. Ada orang yang menyanjung Anda, mengatakan diri Anda ganteng, pintar, hebat, luar biasa. Anda senang. Tapi jangan melekat. Nah, supaya kita punya latihan kita bisa berkembang, kita harus menyadari bahwa kita juga hati-hati dengan persepsi kita dengan orang lain. Terkadang kita itu bisa terjebak dengan persepsi kita. Karena kalau sudah bermain persepsi, itu kayak apa ya? Kayak ada papan tulis yang kita tuh kayak orang tuh begini, orang tuh begini. Kayak kita tuh kayak nonton persepsi kita tentang orang itu. Bener ya? Jadi kayak mempersepsikan orang itu dalam pikiran kita. Sehingga kita ya pusing sendiri gitu ya. Nah, cara melihat hasil latihan kita bahwa dalam diri orang punya kualitas baik dan kualitas buruk. Ketika dia menunjukkan kualitas buruknya, oh ya berarti dia punya kualitas buruk. Gitu ya. Jadi karena dalam diri manusia itu salah satu unsur yang membentuk kita adalah persepsi. Lainnya adalah perasaan, bentuk-bentuk pikiran, formasi mental. Yang satu itu adalah persepsi. Kadang persepsi kita yang salah, kita bisa menilai orang kan enggak gitu ya. Kita kan jadi ya anggap gini lah, Anda benci orang gitu ya. Jangankan ngelihat orangnya gitu kan, Anda ngelihat bayangan aja enak kan. Anda bisa ngelihat sendalnya di Ekayana tuh, ini kayak motornya deh. Ini kayaknya motornya Jeffrey nih. Gitu. Karena ada motor Jeffrey di situ, karena saking bencinya kalian sama Jeffrey, nggak jadi kewihara putar balik. Karena Anda bermain di persepsi. Yang menderita ya Anda sendiri. Ketemu Jeffrey nggak nyaman. Ya, padahal mungkin Jeffrey fan-fan aja, dia nggak punya masalah dengan orang itu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menderita, kadang-kadang kita marah sama orang, itu karena persepsi kita yang salah. Cara kita menggambarkan orang itu, kita bisa salah. Saya pernah ketemu orang Sumatera, nggak tahu nih, di sini ada orang Sumatera gitu ya. Dia kalau ngomong itu, Jeffrey ya. Jeffrey dari mana? Saya dari Medan, Romo. Dari Medan. Medan, Palembang, kalau ngomong gitu kan.
Dia pikir, ini orang kok ngomongnya kenceng, bisa dikit nggak sih? Ngomongnya bisa pelan dikit nggak sih? Gitu ya. Ini marah-marah padahal dia nggak marah. Cara komunikasinya seperti itu, emang orang Sumatera ngomongnya kenceng gitu kan. Tapi saya mempersepsikan Jeffrey ini orang ini kok ngomongnya tuh nggak pakai etika sih gitu. Nah, karena saya terjebak dengan persepsi saya itu, padahal si Jeffrey nggak seperti itu orangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi latihan dalam meditasi itu adalah menyadari setiap persepsi yang muncul. Apakah persepsi ini natural, alami, atau sekedar gambaran, atau hanya gambaran dalam diri saya. Lebih-lebih Anda mempersepsikan diri Anda, maka itulah yang namanya insecure ya. Kalau bahasa gaul sekarang, insecure dalam diri sendiri. Merasa dirinya kurang, atau mempersepsikan dirinya ini tidak disukai orang, gitu ya. Atau misalnya, nah ini ada satu cara latihan, Ci. Misalnya gini, ada satu meja, dan dua orang ini lagi makan, dan makanannya sudah selesai. Tiba-tiba saya datang. Duduk di situ di meja itu. Lalu dua orang ini pergi. Persepsi saya muncul. Ini kenapa orang tadi? Kok orang itu begitu saya duduk, kok dia pergi sih? Emang saya salah apa ya? Apa saya gimana? Nah, itu tuh persepsi itu. Persepsi yang salah. Sehingga Anda menjadi insecure. Kenapa ya? Ya maaf ngomong, apa badan saya tidak enak dilihat, atau mungkin harumnya kurang gitu, atau mungkin apa. Nah, itu kan kita jadi insecure. Merasa inferioritas, menjadi inferior. Nah, kalau orang yang latihan beda. Kalau orang yang latihannya sudah mendapatkan hasil latihan, dia akan duduk diam, hening. Oh ya, kan dia sudah makan. Oh ya, wajar dong dia pergi, dia sudah makan. Lalu saya duduk di sini, ya sudah, saya menikmati makan saya sendiri, saya menikmati makan saya dengan hening gitu ya. Saya makan, saya lagi makan, tahu sedang makan, tidak memikirkan apapun. Dia akan bisa merasakan kebahagiaan di saat itu dengan cara makan yang sedemikian rupa. Itu ya. Jadi persepsi bisa menjebak kita. Ada satu kata yang sangat luar biasa, bahwa seorang praktisi mengatakan bahwa keyakinan adalah penjara. Hati-hati dengan keyakinan Anda. Apapun itu. Maka dalam ajaran Zen tadi, bahwa di situ disebut terbebas dari dualitas. Misalnya Anda yakin ini benar nih, yakin nih. Karena keyakinan Anda itu, Anda sudah di dalam penjara. Orang mau ngomong ini, Anda nggak suka. Orang mau ngomong itu, Anda nggak terima. Nggak seperti itu, yang ini yang benar, ini yang benar. Itu maksudnya. Anda memiliki keyakinan juga pun, Anda terperangkap dalam penjara keyakinan. Jadi jangan yakin 100% ya. Yakin saya akan menikah dengan dia, yakin kok. 100% saya yakin. Yakin kok. 2 bulan, 3 bulan akan datang, Anda kan nggak tahu. Tiba-tiba ada masalah, konflik, putus. Wah, Anda setengah mati. Tapi jangan sampai ke TA ya, lantai 7 langsung loncat ya. Gitu. Karena Anda nggak terima dengan persepsi Anda. Anda nggak terima dengan persepsi Anda. Maka kalau Anda menikah, hati-hati ya. Jangan menikah dengan persepsi Anda ya. Anda harus menikah dengan persepsi yang pertama. Orangnya juga judes, suka ngomel, nggak bisa masak. Ya Anda harus terima. Itu persepsi yang pertama yang Anda pakai. Tapi nanti Anda jangan menikah dengan persepsi Anda sendiri. Mentang-mentang dia nggak bisa masak, wah, tapi nanti bisa masak kok. Saya yakin dia orangnya baik kok. Tiba-tiba menikah, orang dia nggak bisa masak, dan juga orangnya juga ngomong ceplas-ceplos. Anda nggak terima. Kok kamu begini sih? Perasaan saya kamu nggak begini deh. Akhirnya apa? Berantem, konflik. 1 tahun pernikahan, cerai. Karena apa? Dia tidak menikah dengan orangnya.
dia hanya menikah dengan persepsi dia sendiri tentang orang itu. Paham ya? Begitu. Jadi mau cari pasangan pun sama. Itu maka hati-hati dengan keyakinan, persepsi, perasaan Anda juga bisa hati-hati. Maka dalam meditasi itu tujuannya adalah menyadari setiap perasaan yang muncul, setiap pikiran yang muncul. Oke, lanjut. Kita sampai jam berapa, Jeffrey? Kita sampai 8.30, Romo. Oke, Jadi masih ada waktu. Oke, silahkan. Baik, Romo, ini ada pertanyaan masuk lagi dari kolom komentar. Oke. Namo Buddhaya, Romo, mau bertanya, bagaimana cara kita untuk memulai meditasi sehari-hari di tengah kesibukan kita? Misal, sibuk kerja atau kuliah. Silakan, Romo. Oke. Saya ingin menceritakan sebuah kasus. Orang ini berlatih vipassana 2 minggu misalnya. Dan di sana, di vipassana itu, nggak boleh ngomong. Duduk minimal 2 jam. Duduk meditasi 2 jam. Nggak boleh ngomong, nggak boleh menatap mata. 2 minggu tuh cuman duduk, tidur, makan, jalan. Nah, sehingga dia memisahkan antara meditasi dengan kerjaan. Dia merasa begitu pulang dari tempat meditasi, dia merasa dia nggak bisa mempraktekkan meditasi. Karena saya nggak punya waktu untuk duduk, nggak punya waktu untuk jalan, gitu ya. Karena saya sibuk. Nah, sekarang jangan memisahkan antara meditasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Zen Buddhism, seperti saya bilang, praktek seperti Master Jen Thich Nhat Hanh yang kami lakukan adalah membawa latihan meditasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kuncinya adalah di napas. Menyadari napas masuk, napas keluar. Menyadari napas masuk, napas keluar itu adalah meditasi. Sehingga tidak ada alasan napas itu ketinggalan di rumah. Napas itu ketinggalan di kantor, napas itu ketinggalan di tempat meditasi. Nah, jadi ketika tadi Anda menanyakan itu, gimana nih kan sibuk nih. Nah, ada juga meditasi bekerja. Meditasi itu membawa Anda fokus. Anda duduk datang. Saya tahu Anda dari berjalan kantor, Anda bangun pagi, pertama yang Anda lakukan adalah duduk sebentar dulu. Oh ya, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Oh, saya masih punya napas. Sadari napas dulu. Menyadari, bangun, seger rasanya, baru megang handphone. Sehingga nanti Anda nggak kaget. Tiba-tiba nanti bos suruh ini, Anda kaget. Anda menyadari napas, lalu Anda ke toilet, Anda bisa menyadari napas lagi, Anda tahu, menyadari langkah Anda berjalan ke toilet, tahu jalan Anda berjalan, ketika Anda gosok gigi, Anda tahu Anda sedang menggosok gigi, nikmati Anda gosok gigi, nikmatin. Lalu mandi, nikmatin Anda mandi. Sampai nanti Anda ke kantor, nikmati jalan Anda. Anda membawa mobil, nikmatin mobil Anda. Tahu kiri kanan, napas, rem, tahu. Sampai ke kantor, nikmatin lagi. Saya berada di kantor, saya kerja, napas masuk, napas, hening gitu ya. Anda bisa melakukan meditasi setiap waktu, setiap saat, setiap jam. Kalau Anda bisa membawa semangat meditasi itu dalam kegiatan sehari-hari, maka ketika orang menganggap bahwa meditasi itu di wihara, sehingga di rumah itu bukan tempat meditasi katanya. Nah, maka dalam praktek Zen itu makan bisa dijadikan praktek meditasi. Minum teh, meditasi. Bawa mobil, meditasi. Anda tahu tujuan Anda kemana, tahu. Anda tahu kaki kanan, kaki kiri, atau minimal Anda ini
Kalau latihan saya gini, kalau latihan saya nggak tahu ini kalau Anda menganggap ini aneh atau enggak gitu ya. Dalam latihan meditasi itu, misalnya Anda berjalan, Anda membawa motor. Anda tahu kalau di jalur busway itu adalah jalan yang tidak benar, betul? Tapi Anda masuk ke jalur busway. Apa yang Anda rasakan? Kekhawatiran, kepanikan, itu ada polisi apa enggak ya? Karena Anda sudah masuk ke jalur yang salah. Anda nggak sadar. Di perjalanan itu Anda tidak bahagia tuh. Ngapain harus masuk jalur busway tapi dengan rasa panik, khawatir, takut. Anda di jalan benar aja. Lurus, Anda bawa motor, lurus saja, Anda akan sampai. Latihannya adalah kemudian klakson. Anda tahu kalau Anda mendengar suara klakson, apa yang Anda respon? Tidak suka, ribut, berisik kan ya? Kalau Anda tahu, Anda coba latih. Dan saya termasuk orang yang berlatih tidak menggunakan klakson. Tapi saya gunakan pada saat tertentu. Macet, lampu merah, saya ingat, bukan termasuk orang yang hobi bunyiin klakson. Karena saya tahu, latihan saya bukan membunyikan klakson dan membuat orang itu marah. Latihannya adalah Anda hening, macet ya sudah Anda tahu macet. Lampu merah ya sudah Anda tahu lampu merah. Tapi kan ada tuh lampu merah baru 5 detik, baru 3 detik lampu hijau sudah pet, pet, pet. Apa artinya? Itu adalah manifestasi dari ketidaksabaran Anda. Karena Anda nggak sabar, sukanya marah-marah, Anda bunyiin klakson jadinya. Tapi kalau Anda bisa berlatih, Anda cukup sudah tahu lampu merah, begitu lampu hijau, ya sudah jalan. Nah, saya karena saya sering berlatih itu, sehingga saya tahu menyadari bahwa nggak enak kalau di klakson, jadi saya nggak bunyiin klakson. Nggak enak kalau masuk jalur busway karena penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, hanya karena ingin cepat, ya duit 50.000 gitu kan, tadinya mau makan nasi padang gitu, nah sudah diambil polisi kan gitu. Nah, jadi Anda berlatih untuk menjadi orang yang bahagia, berlatih menjadi orang yang damai, dan biasakan lakukan itu. Lakukan itu, Anda akan mendapatkan hasil. Jadi saya merasakan ketika di jalan itu saya belajar untuk tidak menghadirkan rasa takut, khawatir itu. Karena ya mau macet, ya sudah nikmatin macet. Tahu Jakarta, saya tahu macet. Cuman ya itu, kalau tahu sebenarnya yang membuat kita tergesa-gesa, khawatir, takut itu terkadang diburu oleh waktu. Tetapi kan dalam latihan ya, dalam latihan meditasi itu kita bisa supaya tidak tergesa-gesa, tidak panik-panik, ya atur waktu. Kalau misalnya masuk kuliah jam 9, ya harus bangun jam 8, gitu kan? Harus berangkat 8:30. Maka sebenarnya kita ingin menghadirkan rasa nyaman, damai, bahagia, itu dari kita. Ya kalau misal masuk kuliah jam 9, bangun 9:30, gimana nggak panik kan gitu. Belum mandinya, belum gosok giginya, belum nyiapin ini itu. Sehingga kualitas hidup kita menjadi tidak baik. Seperti itu. Ya, jadi lakukan setiap hari yang bisa Anda lakukan, karena dalam meditasi sutranya diajarkan Buddha itu adalah mengelola napas. Tahu napas masuk, tahu napas keluar. Ingin marah, tahu ini napas keluar, saya marah. Napas masuk, napas keluar, saya marah. Lalu Anda bisa mentransformasikan menjadi, maksudnya itu, kalau Anda marah, jangan langsung marah, tapi Anda coba diam dulu, hening dulu, kenali marah Anda. Kalau saya marah, akan akibatnya apa? Kalau saya marah, saya jadi apa? Kalau saya marah, jelek. Kalau saya marah, saya punya musuh. Kalau saya marah, saya dibenci orang. Kalau saya marah, saya akan diserang orang.
pikiran-pikiran itu muncul ketika Anda diam. Napas dulu. Tapi kalau Anda emosi, marah, lampiasin marah, ya sudah, kacau. Apalagi dalam hubungan pertemanan, pacaran, suami istri, ya udah, kacau. Jadi, meditasi itu dibantu kita untuk menjernihkan pikiran kita dari perasaan-perasaan itu atau persepsi-persepsi itu. Oke, lanjut. Yang mau sharing lagi atau bertanya, silakan. Ini ada pertanyaan lagi, Romo. Dari saudara Calvin. Mau bertanya, Romo. Apakah dalam aliran Zen, seseorang itu bisa tercerahkan seperti di aliran lain? Seperti di aliran Theravada atau Mahayana? Oke. Mungkin begitu maksudnya. Ya. Silakan, Romo. Aliran Zen, Mahayana, Theravada, kalau siapapun itu, Mahayana, Theravada, Zen, kesempurnaan atau pencerahan itu hasil dari meditasi. Dalam Mahayana ada Zen, ada Chan. Dalam Theravada ada Vipassana, ada Samatha, dan prakteknya meditasi. Dalam Vajrayana mereka meditasinya dengan mantra-mantra yang diucapkan. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Dia menyadari kata-kata itu, dan kata-kata itu adalah kata-kata yang indah. Sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu, apakah kasar atau tidak, dia menyadari itu. Karena keseringan mengucapkan kata-kata baik. Ya, jadi mau aliran apapun, Zen Buddhism, Chan Buddhism, Theravada, Vipassana, Tantrayana, ketika mereka sudah menyentuh praktek meditasi, dan disitulah pencerahan akan hadir. Mereka bisa merealisasikan nirwana, merealisasikan kebenaran dari meditasi. Tidak bisa dari manapun, hanya dengan meditasi orang bisa tercerahkan. Ya, jadi dalam Mahayana, dalam Theravada ada praktek meditasi, Tantrayana ada praktek meditasi. Tapi ketika ada aliran agama Buddha yang tidak mempraktekkan meditasi, berarti mereka adalah bukan murid Buddha dan bukan ajaran Buddha. Misalnya teman-teman bisa mengetahui atau melihat ada aliran atau tradisi dibilang agama Buddha tapi nggak ada praktek meditasi, fix itu bukan ajaran Buddha. Fix itu bukan murid Buddha. Paham ya? Aliran apapun itu, ketika ditanya wiharamu atau di tempatmu ada meditasi nggak? Kita nggak ada pernah meditasi. Berarti itu bukan ajaran Buddha. Paham ya? Jadi ajaran Buddha yang pertama kali yang Buddha ajarkan itu tentang itu Dhammacakkappavattana Sutta. Gitu. Oke, cukup. Tadi Calvin, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Baik, semoga menjawab ya, Ko Calvin. Selanjutnya, Romo, tadi ada yang mau bertanya dari saudara Rafael. Mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya, Rafael. Silakan. Udah ya Romo sebelumnya. Udah. Saya ingin bertanya penjelasan Romo sebelumnya, yang sebelum pertanyaan Ko Calvin ini. Sebagai umat yang baik tuh sebenarnya kita harus memberikan respon nggak terhadap suatu hal gitu. Contohnya misalkan tadi yang masalah klakson, Romo. Mungkin kalau orang yang klakson tuh sekadar mengingatkan kalau misalkan ada motor yang mau lewat gitu. Kalau misalkan kita bawa mobil gitu, atau misalkan kita melihat ada sesuatu yang wah ini melanggar aturan nih, kayak misalkan ada orang yang nggak putar balik di tempat yang sebenarnya gitu. Itu sebenarnya kita cukup tahu aja, terima, atau kita harus kasih respon itu. Oke. Ya, kasih Oke. Terima kasih. Ini kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ajaran Buddha itu akan masuk dalam kehidupan sehari-hari ketika kita tahu nih. Itu kan hal sepele sebenarnya. Kayak di mana putar balik, di mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Nah, kebiasaan kita takutnya nanti ketika kita seringkali di jalan yang salah, seringkali melanggar aturan, seringkali mengabaikan peraturan,
sehingga kita tidak menjadi orang yang satu tidak menghargai peraturan, yang kedua pasti akan menemukan masalah lah. Apakah itu kita ditangkap polisi, karena saya pernah juga merasakan itu. Kenapa saya ngomong saya pernah masuk jalur busway, hati saya deg-degan karena saya mau cepat. Memang dari saya belajar meditasi bagaimana saya supaya tidak takut, panik, ya nggak usah jalur busway misalnya gitu. Misalnya ada orang yang misalnya nih, contoh saya pernah juga, kan malam, sepi kan, nggak mungkin lah ada polisi di situ gitu kan. Tiba-tiba dia masuk jalur busway, padahal sepi. Terus ada teman saya yang bilang, kok kamu polos amat sih, bego amat sih, nggak ada polisi di depan, udah jalur busway aja, gitu kan. Nah, karena mental kita seperti ini, kayak memanfaatkan kesempatan, tapi kan kita nggak tahu di depan itu ada polisi atau tidak. Atau kebiasaan kita ngambil jalur itu kan, tapi kan kita malah deg-degan. Ya udah, lebih baik saya ngambil jalur yang benar, tapi saya bahagia, saya nyaman. Nah, kalau kita melihat orang seperti itu, ya itulah kemampuan kita berpikir positif. Sama juga dengan saya. Dulu saya ingat kalau saya bawa mobil sama motor, ada orang yang motong saya. Tapi kalau Anda sering bawa mobil itu rasanya gimana? Ya, kalau Anda dipotong, pengen ngejar lagi gitu ya. Sebenarnya itu keakuan kita, keegoan kita gitu kan. Nggak suka dipotong, nggak suka disalib gitu kan. Akhirnya jadi kesal sendiri gitu. Nah, setelah belajar meditasi, menyadari perasaan yang muncul, saya lalu memunculkan pikiran yang positif. Oh ya sudah, mungkin dia punya kesibukan sendiri. Oh mungkin dia buru-buru kali ya. Oh, atau mungkin dia kecepatan mobilnya mungkin lebih tinggi dari saya mungkin ya. Nah, sehingga saya ya kesini saya lebih tenang, tidak ingin mengejar dia, saya lebih calm. Ya sudah, mungkin dia lagi buru-buru. Nah, respon itu dari mana? Dia misal salah ngambil jalur. Nah, meditasi itu muncul ketika Anda menyadari bahwa itu salah. Nah, itu meditasi di situ. Menyadari bahwa itu sesuatu yang salah dan ini yang benar. Nah, kemampuan meditasi itu hadir saat kita bisa menyadari itu. Mindfulness kita bisa hadir di situ. Tahu itu nggak boleh, berarti Anda sudah, mindfulness Anda bagus. Praktek mindful Anda bagus. Karena Anda tahu itu salah. Tetapi ketika latihan mindful kita kurang, ya hajar aja. Hajar aja, berarti kita tidak punya kualitas yang namanya mindful. Mana ada namanya, Zen itu adalah, saya sering membaca, bahkan Master Zen juga mengatakan bahwa Zen itu adalah bagian dari seni kehidupan. Mindfulness itu adalah seni kehidupan. Menyadari ini salah, ini benar. Menyadari perasaan ini muncul, ini tenggelam. Itu seni kehidupan. Jadi itu seperti awareness, kalau kamu misalnya ngeliat orang yang salah atau melanggar aturan, itu akan menjadi lonceng kesadaran kamu. Oh iya, berarti dia menginginkan saya, itu satu perilaku yang kurang baik. Jadi kita aware. Nah, semakin kamu berlatih, menyadari ini hal yang baik, nanti akan membentuk karakter kita yang namanya benih positif itu akan muncul. Anda akan memunculkan pikiran positif, sehingga Anda tidak menghakimi orang lain. Nah, kabar gembiranya adalah Anda tidak menjadi orang yang selalu menghakimi. Karena Anda tahu mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Gimana, Calvin? Si Rafael? Udah menjawab, ya, Ya, jadi nanti Anda bisa, kalau pengalaman saya jauh lebih tenang di jalan, saya jauh lebih happy di jalan, ketimbang saya harus panik dengan kemacetan, klakson gitu ya, tati gitu. Tapi kalau misalnya ada orang salah nyebrang, kita klakson, itu mengingatkan. Ya. Tapi kalau yang saya nggak habis pikir tuh gini, lampu hijau, hijau bunyi, tapi di belakang tuh sudah tati gitu loh. Memang dia ingin mengingatkan kita di depan tuh lampu hijau nyala tuh.
Tapi kalau kita menjadi orang yang tahu kalau dibunyi klakson itu seperti apa, tahu kalau dimarahin itu nggak enak, jadi jangan marahin orang kan gitu. Tahu kalau diomongin orang itu nggak enak, jadi jangan ngomongin orang. Tahu kalau diklakson itu kesel, ya sudah jangan klaksonin orang. Nah ini seni kehidupan ajaran Buddha itu dibawa kehidupan keseharian kita. Jadi tidak hanya kita berbicara ceramah di wihara, kita tidak berbicara hanya meditasi di retret gitu ya, tapi bagaimana cara hidup kita membawa seni-seni ajaran Buddha ini. Gitu. Oke, pertanyaan lagi mungkin terakhir ya Jeffrey ya. Mungkin ada, kalau ada ingin bertanya, kalau masih ada juga silakan. Baik. Oke, teman-teman, kira-kira masih ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kepada Romo? Iya, baik, Romo. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sesi tanya-jawab pada hari ini kita tutup sampai di sini ya, teman-teman. Baik, jadi saya lanjutkan sedikit ya, Romo, sebelum saya tutup. Sedikit kesimpulan dari saya. Jadi, pada hari ini topik yang kita bahas, Zen Buddhism itu merupakan suatu aliran yang memfokuskan dirinya pada pencapaian pencerahan melalui meditasi. Nah, pada aliran Zen ini diyakini juga bahwa setiap manusia memiliki sifat kebudayaan alamiah atau potensi untuk mencapai pencerahan. Lalu, dalam aliran Zen Buddhism ini, di sini kita bukan untuk mencari jawaban atau memperdebatkan pertanyaan, namun berusaha untuk melenyapkan pertanyaan yang muncul tersebut. Nah, lalu bagaimana cara-cara melatih atau praktek meditasi Zen di kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukannya dalam kegiatan seperti yang disampaikan tadi, mungkin sewaktu di jalan, kita bisa praktek sabar, atau praktek untuk menimbulkan pemikiran positif daripada menghakimi. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Gimana Romo? Kira-kira ada mau ditambahin lagi Romo? Ya, penutup dari saya, apa ya? Jadi kita yang generasi muda ini, generasi Buddhis yang boleh dibilang kita berangkat bukan dari agama Buddha masa lalu, seperti yang kita lihat leluhur kita yang hanya orang bilang tuntung cep gitu ya. Dia cuma sembahyang di kelenteng, tapi berbahagia, bersyukur kita semua bisa belajar Dharma, bisa belajar mendengar ceramah dari romo-romo dan bante-bante yang lain gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Buddhism itu ajarannya seperti ini. Tidak seperti orang-orang bilang bahwa agama Buddha itu sibuk dengan ritual, sibuk dengan apalagi kalau udah meninggal itu ya, sibuk dengan bakar-bakar rumah, bakar ini, bakar itu gitu ya. Dan kita akan menjadi orang yang menemukan titik terang bahwa ajaran Buddha itu tidak seperti itu. Ajaran Buddha itu jauh lebih indah ketika kita berbicara tentang bagaimana mentransformasikan penderitaan menjadi kebahagiaan, bagaimana cara kita terbebas dari perasaan sedih dan perasaan bahagia, bagaimana kita tidak terjebak dengan perasaan suka dan tidak suka. Tidak ada praktek meditasi ajaran Buddha yang menyelamatkan kita dari kondisi penderitaan. Nah, kita sudah masuk ke situ ya, sehingga Buddhism itu akan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Sehingga kenapa orang-orang Barat tertarik dengan Buddhism, tertarik dengan agama Buddha, karena ada praktek agama Buddha yang menjawab pertanyaan masalah kehidupannya. Nah, jadi mereka belajar agama Buddha dari situ. Nah, jadi kita semua, mari kita melihat keindahan ajaran Buddha melalui esensi ajaran Buddha, yang saya katakan bahwa jantungnya ajaran Buddha itu adalah pada meditasi. Jadi ketika kita belajar meditasi, kita akan melihat ajaran Buddha seutuhnya dan esensi ajaran Buddha ada di situ. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu. Zoom di online diskusi di Zoom ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu cepatnya di wihara. Tapi saya ngisi
kemarin ya, saya ngisi pertama kemarin yang tatap muka di Ekayana jam 10 pagi itu, kemarin minggu 2 atau 3 minggu yang lalu ya, sebelum Lebaran kalau nggak salah. Dan kayaknya sepertinya sekarang sudah mulai tatap muka ya, kebaktian pemuda jam 10, tapi masih terbatas. Ya mudah-mudahan teman-teman kita akan berjumpa lagi di Wihara Ekayana yang kiri kanan depan penuh semua ya. Aktivitas kita kembali dengan normal. Ya, semoga teman-teman semua terima kasih. Selamat malam, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Namo budaya.